Di segmen sebelumnya saya sudah menyebutkan sektor pariwisata ini juga kan salah satu sektor yang diharapkan bisa menjadi andalan dari Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi hingga saat ini apakah memang dari kebijakan, kemudian dari peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah sudah mendukung sektor pariwisata sendiri di Indonesia? Kalau dari pelaku usaha perspektifnya seperti apa, Pak? kalau bicara mengenai kebijakan, kemudian inisiatif-inisiatif dari pemerintah, menurut kami secara framework sudah bagus, walaupun ada beberapa yang mesti harus di reconsider ulang. Misalnya seperti yang tadi kami sampaikan di awal mengenai pengembangan destinasi, ya harusnya yang diciptakan itu adalah destinasi primary yang baru. Dan destinasi primary yang baru ini yang kita harus pilih itu adalah destinasi yang secara infrastruktur memang ready. Infrastruktur yang paling utama itu adalah bandara, airport, dan number of international flight yang masuk ke kota tersebut. Nah, ini yang mesti harus dikembangkan. Nah, namun memang tidak gampang, ada isu-isu yang memang harus ditangani. Tapi itu kan sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, hanya di level eksekusi saja. Nah, namun kembali lagi kalau bicara mengenai keinginan dari pihak pelaku usaha seperti kami, itu lebih bagaimana caranya kami dibantu dari sisi marketing awareness di luar. Kalau kita bicara mengenai untuk drive wisata asing untuk masuk ke Indonesia. Nah, ini yang kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, kita memang masih banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus ditingkatkan. Oke, tadi kan kalau kita bicara di segmen sebelumnya perspektif bahwa memang Bali ini sudah bisa dikatakan overpopulated begitu. Kalau dari luar atau wisatawan mancanegara sebenarnya diharapkan pemerintah bisa mempromosikan daerah-daerah lain atau diversifikasi tujuan pariwisata. Kira-kira secara teknis kalau dari pelaku usaha, apa yang secara strategis bisa dilakukan oleh pemerintah supaya daerah-daerah lain juga bisa menjadi daerah favorit wisatawan dari mancanegara, Pak? Yang pertama yang tadi adalah marketing, creating the awareness ya. Kemudian yang setelah itu adalah bagaimana untuk menciptakan pipeline untuk mereka masuk ke Indonesia dengan gampang. Nah, ini kan melibatkan international flight ya, atau dengan mode transportasi yang lain, misalnya seperti cruise, itu juga bisa dipertimbangkan. Dan saya rasa dari government juga sudah ada inisiatif untuk melakukan itu. Nah, yang kedua, ya kalau kita bicara Bali, sebenarnya kalau dibilang over visited by wisatawan asing, sebenarnya kalau dibandingkan dengan kota lain di negara lain sebenarnya masih less. Ya, tapi memang kondisi Bali yang saat ini penyebaran daerah kunjungan wisata di Bali sendiri sangat menumpuk di selatan. Nah, ini yang mesti harus dipertimbangkan juga oleh government untuk mulai melirik daerah timur, melirik daerah utara. Nah, saya tahu ada beberapa framework besar dari government yang akan melakukan pengembangan di utara, pengembangan di daerah timur. Namun ini kan nggak tahu, mungkin jangka panjang mungkin. Oke. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, ini saya ingin bertanya berkaitan dengan isu yang pada saat ini sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, yaitu berkaitan dengan isu PHK di sektor pariwisata. Mungkin perspektifnya dari Bayu Buan atau dari Pak Agustinus sendiri seperti apa? PHK di sektor pariwisata mungkin itu di daerah-daerah yang memang sangat tergantung dengan kunjungan atau kegiatan dari pemerintah, entah itu dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah. Yang sekarang ini kita harus akui memang lagi ada efisiensi, mungkin salah satu faktornya, tapi mungkin juga ada faktor yang lain, karena kita juga nggak bisa menyalahkan faktor eksternal. Mungkin juga ada internal factor dalam hal ini adalah mismanagement. Ada negative governance yang dilakukan oleh pengelola dari usaha tersebut. Nah, saya nggak tahu, ya, tapi biasanya selalu disebabkan oleh eksternal sama internal, ya. Nah, kalau kita melihat ke daerah kunjungan wisata yang bergantung sama overseas, bukan hanya domestik saja. Misal contoh seperti Bali, masih survive, masih oke. Ya, jadi ini lebih karena memang daerah tujuan wisata tersebut tidak seramai seperti di Bali, dan tidak seramai pun hanya tergantung dengan domestik visitor, entah itu kegiatan dari government pusat maupun government di daerah. Dan mungkin juga ada negative governance dari perusahaan tersebut.
Saya nggak tahu, mungkin tapi biasanya ada 2 penyebab itu. Oke, baik. Kalau dari Bayu Buana sendiri kan tadi seperti yang Anda jelaskan, merupakan perusahaan yang juga melibatkan teknologi dalam bisnis untuk menjadi agen pariwisata yang juga memberikan added value kepada para customer begitu. Tapi di sisi lain kan ada perspektif untuk melindungi data pribadi pelanggan. Penggunaan teknologi ini sendiri kan merupakan pedang bermata dua begitu, bisa membantu manusia tapi di sisi lain kalau tidak hati-hati bisa menyerang diri sendiri. Kira-kira langkah konkret apa yang diambil oleh perusahaan untuk melindungi data pribadi pelanggan sesuai dengan Undang-Undang PDP tanpa mengurangi tingkat personalisasi layanan seperti yang sudah Anda jelaskan begitu tadi? Ya, kalau bicara mengenai protection ya tentu kita bicara mengenai teknologi, bagaimana kita bangun ekosistemnya, ya, IT infrastrukturnya kita, bagaimana kita lindungi, ya bagaimana kita membangun firewall yang bagus, bagaimana kita menciptakan di beberapa komputer klien, hampir semua komputer klien kita juga harus protect. Ya, jadi aksesnya juga kita harus batasi. Kemudian ketika mengakses data tersebut juga kita harus setidaknya menggunakan multi-factor authenticators. Ya, jadi nggak single authenticator saja, tapi multi-factors. Ya, jadi hal-hal tersebut yang kami lakukan untuk memprotek data privacy. Tapi tidak mengurangi kemampuan kami untuk melakukan personalisasi dari services yang kami buat ke customer. Oke, kalau kita lihat secara kasat mata, mungkin kalau kita melihat kalender ini kan bisa dikatakan libur panjang ini menumpuk di semester 1 ya Pak. Di tahun 2025 ini semester 2 dikatakan atau disebut-sebut akan menjadi sektor yang cukup berat begitu bagi seluruh sektor yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, salah satunya adalah sektor pariwisata. Apakah Anda setuju dengan pernyataan itu dan bagaimana strategi perusahaan untuk menghadapi sektor semester kedua di tahun 2025? Ya, sebenarnya kalau libur panjang atau libur yang di tengah minggu ya, atau di akhir minggu, itu kalau kita bicara tahun-tahun sebelumnya mungkin impact-nya ada. Tapi kalau tahun sekarang tidak terlalu memiliki impact yang besar. Ya, karena kita tetap bisnis kita based on seasoning. Seasoning kita yang terbesar itu adalah ketika Hari Raya Idul Fitri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah school holidays di bulan Juni. Kemudian yang ketiga adalah di musim liburan akhir tahun. Nah kalau yang liburan tambahan itu ya ada pengaruh tapi nggak terlalu signifikan. Oke.